Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Di tengah panasnya persaingan Liga 1, bukan cuma aksi di lapangan yang jadi sorotan, tapi juga keputusan-keputusan kontroversial dari wasit, serta reaksi keras dari pemain maupun pelatih. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok Yuran Fernandes, bek tangguh PSM Makassar, yang dihukum berat usai melontarkan kritik terhadap sepak bola Indonesia. Tapi yang lebih menarik, pelatih Bali United, Stefano Cugura, ikut buka suara dengan nada tegas dan penuh keprihatinan. Teko melontarkan kritik tajam soal standar wasit di Liga 1. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal keadilan dan kualitas kompetisi. Dan kali ini, Teko tidak tinggal diam. Pelatih Bali United, Stefano Cugura atau Teko, buka suara soal kasus yang menimpa bek PSM Makassar, Yuran Fernandes. Yuran dijatuhi hukuman larangan bermain selama setahun, serta denda sebesar 25 juta, hanya karena mengkritik sepak bola Indonesia lewat Instagram. Teko menanggapi tegas, kalau pemain dikritik lalu dihukum, mestinya wasit juga begitu kalau bikin kesalahan, kata Teko usai laga kontra Persija di Jakarta International Stadium. Menurut Teko, kesalahan dalam sepak bola itu wajar, tapi kalau kesalahan wasit dibiarkan terus, itu bisa merusak keadilan kompetisi. Minggu ini salah, minggu depan salah lagi. Kita semua manusia, bisa salah, tapi wasit harus terus berkembang dan bantu bikin liga ini lebih fair, katanya. Teko juga menyoroti soal jumlah wasit asing di Liga 1. Buatnya kehadiran wasit luar negeri bisa jadi contoh buat wasit lokal. Wasit asing harus berkualitas, jadi bisa jadi acuan buat wasit lokal agar mau bersaing dan belajar, kata pelatih asal Brasil ini. Selama musim ini, kata Teko, Bali United cuma sekali dipimpin oleh wasit asal Malaysia, sisanya selalu oleh wasit lokal. Salah satu hal yang bikin Teko kecewa adalah keputusan VAR saat Bali United dikalahkan 0-3 oleh Persija. 1 gol Bali United dianulir, padahal menurutnya itu gol sah. VAR itu kan harusnya bantu bikin keputusan lebih tepat. Mereka duduk di ruangan, bisa nonton tayangan ulang berkali-kali. Tapi keputusan malah bikin bingung, kata Teko. Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir harusnya tetap di tangan wasit utama, bukan sepenuhnya bergantung pada VAR. Wasit di lapangan harus yakin dengan keputusan sendiri. Jangan cuma ikut VAR tanpa pertimbangan matang, tegas Teko. siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Bali United dikabarkan tengah membidik pelatih asal Belanda, Johnny Jansen, sebagai calon suksesor Stefano Cugura. Pelatih yang akan hengkang dari PEC Zwolle itu menyebut Bali sebagai salah satu opsi destinasi barunya. Akankah sang pelatih Eropa berlabuh ke Liga 1? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info terbaru seputar sepak bola Indonesia dan transfer menarik lainnya. Musim baru, peluang baru. Dan kini kabar hangat datang dari Eropa
menuju Pulau Dewata. Nama Johnny Jensen, pelatih kepala PEC Zwolle, sedang ramai dibicarakan, bukan hanya karena kiprahnya di Liga Belanda, tetapi juga karena ketertarikan serius dari salah satu klub besar Indonesia, Bali United. Serdadu Tridatu tampaknya mulai bergerak cepat jelang musim baru BRI Liga 1. Setelah performa naik turun musim ini, mereka butuh penyegaran, dan nama Johnny Jensen mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Stefano Cugura atau Teko. Tapi siapa Johnny Jensen dan kenapa dia bisa masuk radar Bali United? Pelatih berusia 50 tahun ini baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan PEC Zwolle di akhir musim 2024-2025. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni dan klub memutuskan tidak memperpanjang. Sontak nama Jensen langsung jadi rebutan. Bukan hanya klub-klub Belanda yang melirik, tapi juga beberapa tim dari luar negeri, termasuk dari Asia Tenggara, dan salah satunya adalah Bali United. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Jensen buka suara soal masa depannya. Dia memang sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk melatih di luar negeri. Kalau saya pergi ke luar negeri, itu karena saya mencari petualangan. Saya, pasangan saya, dan anak-anak kami siap secara fisik dan mental. Siapa tahu 10 tahun lagi kami gak bisa seaktif ini. Bisa jadi petualangan berikutnya ada di Indonesia bersama Bali United. Tapi Jensen juga tidak gegabah. Ia menyebut masih ada beberapa tawaran lain dari luar Belanda dan masih dalam tahap pembicaraan. Bali memang sempat muncul sebagai opsi katanya. Tapi saya juga sedang berbicara dengan beberapa klub lain dari luar negeri. Meski begitu, Jensen masih punya pertimbangan besar untuk tetap tinggal di Belanda. Ia mengaku nyaman dengan hidupnya sekarang. Terlebih lagi, dia dan keluarganya akan menempati rumah baru di Assen akhir September nanti. Apa yang saya miliki di sini terasa nyaman dan aman, kata Jensen. Saya menikmati semua hal di sini. Lalu apa artinya? Artinya, Bali United harus cepat dan serius kalau mau mendapatkan Jensen. Karena kalau kelamaan, bisa-bisa pelatih ini memilih tetap di zona nyaman. Satu hal yang pasti, Jensen belum membuat keputusan final. Dia masih punya 2 laga terakhir bersama PEC Zwolle. 2 pertandingan penutup yang bisa jadi panggung perpisahan sebelum membuka lembaran baru dalam karir kepelatihannya. Dan mungkinkah lembaran itu dimulai di Bali? Kalau benar terjadi, ini bakal jadi gebrakan besar untuk Bali United mendatangkan pelatih Eropa dengan pengalaman Eredivisie dan pendekatan modern. Bayangkan, strategi khas Belanda dipadukan dengan semangat khas Tridatu. Bisa jadi kombinasi maut di Liga 1 musim depan. Tapi, sampai semuanya resmi, kita masih harus bersabar. Yang jelas, rumor ini menunjukkan bahwa Bali United tidak main-main dalam membangun skuad. Mereka siap menatap musim baru dengan visi baru. Untuk itu,
Jangan lupa terus pantau update-nya di channel Radio Kata Kita. Bali United, Johnny Johnson, dan sepak bola Indonesia. Kita lihat kemana angin membawa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.